Menang lawan MU, Mikel Arteta sanjung mentalitas Arsenal. Mikel Arteta memberikan kredit khusus kepada para penggawa Arsenal yang menurutnya tampil begitu cemerlang pada laga melawan Manchester United. Sang pelatih juga menyoroti mentalitas yang ada di skuadnya menjadi faktor kunci di pertandingan tersebut. Arsenal memetik kemenangan penting saat menjamu Man United pada laga lanjutan pekan keempat Premier League 2023-24. Bertanding di Emirates Stadium, Minggu, 3 September 2023 malam WIB, The Gunners sukses taklukkan sang lawan dengan skor 3-1. Pertandingan yang berjalan seimbang tampaknya akan berakhir seri 1-1 sebelum Declan Rice dan Gabriel Jesus mencetak gol di menit 90+7 dan 90+11, mengamankan kemenangan Arsenal yang menegangkan atas Man United. Emirates Stadium bergemuruh saat peluit akhir dibunyikan, lega atas kemenangan yang hampir saja menjadi sebuah kekalahan dengan Alejandro Garnacho mencetak gol pada menit ke-88, namun gol tersebut dianulir oleh wasit karena offside. Erik ten Hag diserang balik Jadon Sancho, saya hanya jadi kambing hitam Manchester United. Sancho menyerang balik pelatih Manchester United setelah dianggap tidak maksimal di sesi latihan sehingga tidak dilibatkan dalam skuad pertandingan. Sancho tidak masuk dalam daftar 20 pemain yang dibawa oleh United untuk pertandingan melawan Arsenal Minggu 3 September tadi. Setelah pertandingan, Manajer ten Hag mengklaim bahwa karena performa buruk dalam latihan, Sancho tidak dipilih untuk bermain melawan The Gunners. Dia mengatakan setelah pertandingan, atas penampilannya saat latihan kami tidak memilihnya. Anda harus mencapai level tersebut setiap hari di Manchester United. Anda dapat membuat pilihan di lini depan, jadi dalam pertandingan ini, dia tidak dipilih. Setelah komentar ten Hag, Sancho menjawab melalui media sosial, tolong jangan percaya semua yang Anda baca. Saya tidak akan membiarkan orang-orang mengatakan hal-hal yang sama sekali tidak benar. Saya telah melakukan latihan dengan sangat baik minggu ini. Saya yakin ada alasan lain untuk masalah ini yang tidak akan saya bahas. Saya telah menjadi kambing hitam untuk waktu yang lama dan itu tidak adil. Momen saat sepatu Luis Suarez dibuang lawan, sampai merengek ke wasit. Ada satu momen menarik yang terjadi di laga Liga Brasil antara Grêmio melawan Cruzeiro beberapa waktu lalu. Yakni saat sepatu bintang Grêmio, Luis Suarez dibuang keluar lapangan oleh pemain Cruzeiro pada lanjutan Liga Brasil 2023-2024. Mantan pemain Liverpool dan Barcelona ini memang dikenal dengan gayanya yang temperamental di lapangan. Terbukti, di usianya yang memasuki masa pensiun, ia kembali berulah dan berhasil memakan korban. Saat terjadi kontak saat perebutan bola dengan pemain lawan, Suarez menjatuhkan diri dan meminta kepada wasit untuk pelanggaran. Namun sayang, wasit tidak memberikan ia tendangan bebas dan memutuskan lemparan ke dalam bagi Cruzeiro. Suarez tetaplah Suarez, drama pun dimulai. Ia bahkan sampai mencopot sepatu sebelah kanannya agar wasit melihat bahwa kejadian itu terlihat parah. Pemain Cruzeiro, Marlon, yang terpancing dengan tindakan Suarez, membuang sepatunya keluar lapangan. Suarez pun berlari ke arah wasit dan meminta kepada wasit bahwa tindakan Marlon adalah pelanggaran. Hal itu menarik perhatian wasit, dan akhirnya wasit menghadiahi Marlon dengan kartu kuning atas tindakannya. Grêmio akhirnya menang 3-0 atas Cruzeiro, berkat 1 gol dan 1 assist dari Luis Suarez dan mengamankan posisi ketiga klasemen Liga Brasil, dengan 36 poin. Mohamed Salah bakal diistirahatkan Mesir, bintang Liverpool pertimbangkan potensi tawaran rekor transfer dunia dari Al-Ittihad. Mohamed Salah tidak akan menjadi bagian dari skuad Mesir dalam pertandingan terakhir penyisihan grup Piala Afrika melawan Ethiopia. Bintang Liverpool itu awalnya dijadwalkan untuk bergabung dengan kamp tim nasional Mesir pada hari Senin 4 September untuk persiapan laga terakhir kualifikasi Piala Afrika melawan Ethiopia pada 8 September. Namun Tesan kini mengklaim bahwa Salah bakal diistirahatkan oleh pelatih Mesir Rui Vitoria. Tim Paraos telah mengamankan kelolosan untuk kompetisi bergengsi di Afrika. Namun pemain berusia 31 tahun itu akan tampil dalam pertandingan persahabatan internasional melawan Tunisia pada 12 September. Masa depan Salah di Anfield menjadi tanda tanya setelah klub Liga Pro Saudi Al-Ittihad dilaporkan mengajukan tawaran senilai 150 juta pound, 189 juta dolar, pada tenggat transfer di Inggris. Tetapi The Reds menolak tawaran tersebut. Klub Timur Tengah itu bisa saja kembali dengan tawaran yang lebih besar dalam upaya meyakinkan Liverpool agar melepasnya sebagaimana bursa di Arab baru ditutup pada 7 September mendatang.
Setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-0 timnya melawan Aston Villa pada Minggu 3 September, bintang Mesir ini akan bergabung dengan tim nasionalnya untuk pertandingan persahabatan mendatang. Sergio Ramos pulang ke rumah, legenda Spanyol tolak tawaran Al-Ittihad dan sepakat gabung Sevilla. Ramos sedang dalam perjalanan kembali ke La Liga setelah mencapai kesepakatan lisan untuk membela mantan klubnya Sevilla, seperti yang dilaporkan. Mantan pemain internasional Spanyol itu berstatus bebas transfer setelah kontrak 2 tahunnya dengan Paris Saint-Germain habis pada akhir musim lalu. Ramos sendiri kerap dikaitkan dengan kepindahan ke klub Liga Pro Saudi Al-Ittihad untuk menyusul mantan rekan setimnya di Real Madrid, Karim Benzema. Meski begitu, Fabrizio Romano mengklaim bahwa bek veteran itu sudah sepakat menandatangani kontrak jangka pendek bersama Sevilla. Ramos, yang menghabiskan 2 musim di tim senior Sevilla pada awal karir profesionalnya sebelum bergabung dengan Madrid, akan kembali ke Spanyol. Sudah 18 tahun sejak dia meninggalkan Roji Blancos untuk bergabung dengan Los Blancos. Pemain berusia 37 tahun itu akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak dengan klub Spanyol tersebut. Bermain tanpa celah, Massimiliano Allegri sumringah lihat performa Juventus bekuk Empoli. Juventus tampil perkasa dan bermain tanpa celah saat meraih kemenangan atas Empoli dalam laga lanjutan Serie A. Namun, hal tersebut tidak membuat Massimiliano Allegri jemawa dan menegaskan bahwa anak asuhnya bukan menjadi tim favorit meraih Scudetto. Bianconeri sukses melakukan balas dendam kepada Empoli pada pekan ketiga Serie A 2023-24. Bermain di Stadio Carlo Castellani, Senin, 4 September 2023 dini hari WIB, mereka permalukan tuan rumah dengan skor 2-0. Gol-gol kemenangan Juventus dicetak oleh Danilo lewat proses kemelut di depan gawang lawan usai terjadi proses tendangan sudut yang tidak dapat dihalau dengan baik. Kemudian, Federico Chiesa berhasil menggandakan keunggulan di menit akhir dengan sebuah sprint dari daerah pertahanan sendiri. Seharusnya, Bianconeri bisa berpesta gol pada laga tersebut andai gol Danilo dan Paul Pogba tidak dianulir, sedangkan tendangan Arkadiusz Milik, penalti Dusan Vlahovic yang gagal, dan Moiskin tidak membentur tiang gawang. Ketika fans Arsenal bertepuk tangan untuk Harry Maguire. Banyak momen menarik tercipta pada duel Arsenal versus Manchester United. Salah satunya adalah ketika fans Arsenal memberi tepuk tangan untuk pemain Manchester United, Harry Maguire. Arsenal menjamu United pada pekan keempat Premier League 2023-2024 di Stadion Emirates, Minggu 3 September 2023. Sang tuan rumah, Arsenal, menang dengan skor 3-1 lewat sebuah laga yang penuh drama. Erik ten Hag mengubah komposisi pemain Manchester United pada menit ke-67. 2 pemain ditarik keluar, Lisandro Martinez dan Anthony Martial. 2 pemain harus dimainkan ten Hag sebagai pengganti mereka berdua. 2 pemain tersebut adalah Harry Maguire dan Rasmus Højlund. Masuknya Maguire dapat perhatian khusus dari fans Arsenal. Bahkan, dari salah satu sudut tribun Stadion Emirates, fans Arsenal memberikan tepuk tangan untuk Maguire yang sedang berlari masuk ke lapangan. Inter Milan istimewa. Inter Milan masih sempurna hingga pekan ketiga Serie A 2023-2024. Istimewanya lagi, tim asuhan Simone Inzaghi itu merupakan satu-satunya tim yang gawangnya belum kebobolan. Inter menang telak saat menjamu Fiorentina pada pekan ketiga, Minggu, 3 September 2023. Lautaro Martinez dan kawan-kawan menggilas La Viola 4-0. Marcus Thuram menyumbang 1 gol di menit 23. Lautaro Martinez memborong 2 gol di menit 53 serta 73. Dan Hakan Calhanoglu menyerangkan 1 gol dari titik penalti di menit 58. Inter memenangi ketiga laga yang sudah mereka mainkan di Serie A musim ini. Dalam 3 laga itu, Nerazzurri mencetak total 8 gol dan selalu clean sheet. Permak Fiorentina, Simone Inzaghi kalem dengan laju Inter Milan, ini baru permulaan. Simone Inzaghi memberikan pujian kepada Inter Milan setelah berhasil menumbangkan sang tamu yakni Fiorentina. Dan ia juga menegaskan bahwa ada tanda-tanda yang menggembirakan yang muncul dari anak asuhnya setelah 3 pertandingan pertama di Serie A. Nerazzurri kembali melanjutkan start impresifnya saat berjumpa La Viola dalam laga lanjutan pekan ketiga Serie A 2023-24.
Bermain di Giuseppe Meazza, Minggu, 3 September 2023 malam WIB, mereka menang dengan skor meyakinkan 4-0. Inter unggul terlebih dahulu pada babak pertama berkat gol perdana Marcus Thuram untuk klub, sebelum 2 gol Lautaro Martinez di babak kedua dan penalti Hakan Calhanoglu melengkapi penampilan impresif Nerazzurri. Dengan kemenangan ini, Lautaro Martinez dan kolega langsung merangsek ke puncak klasemen dengan raihan 9 poin berkat 3 kemenangan. Ditambah, mereka menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan pada musim 2023-24 di Serie A. Andre Onana udah kebobolan 7 kali, waktunya merindukan David De Gea. Performa Andre Onana bersama Manchester United segera mendapat sorotan. Apalagi, dari 5 laga awal di Premier League, kiper asal Kamerun tersebut sudah kebobolan hingga 7 kali. Andre Onana memainkan laga keempat di Premier League sebagai kiper United terjadi saat bertandang ke markas Arsenal, Minggu, 3 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pada duel di Stadion Emirates itu, Onana kebobolan 3 kali. Manchester United, yang unggul lebih dulu dari gol Marcus Rashford, kalah dengan skor 3-1. Ketiga gol Arsenal dicetak Martin Odegaard, Declan Rice, dan Gabriel Jesus. United tampil cukup bagus. Akan tetapi, pada momen-momen akhir, United lengah dan kebobolan 2 gol. Performa Andre Onana pun disorot. Pada laga pekan keempat, Onana kebobolan 3 kali pada duel lawan Arsenal. Jadi, pada 3 laga terakhir, kiper 27 tahun itu kebobolan 7 kali. Sebuah kondisi yang tentunya tidak cukup ideal untuk setan merah.